sahabat peduli, Anda masih bersama kami dalam program Sahabat dan masih bersama Ustadz Taufik Hidayat yang insya Allah kita akan lanjutkan tema kita mengenai tentu ciri-ciri ketakwaan dikaitkan dengan kurban ya. Insya Allah kita pun juga semua umat muslim di seluruh Indonesia bahkan dunia akan juga melaksanakan Idul Kurban kurang lebih 30 harian lagi ya dari sekarang ya sahabat MKTV. Dan insya Allah sahabat MKTV di segmen kedua ini tadi disampaikan ya ketakwaan ini sangat erat kaitannya dengan kurban itu sendiri. Nah, ini mungkin jadi penasaran nih Pak Tauhid ya, bagaimanakah mungkin korelasinya begitu ya? Dan mungkin juga memang apa saja Pak Taufik mungkin sebagai motivasi agar kita senantiasa juga berjuang untuk ya. Menjadi orang bertakwa dan juga berkurban di tahun ini Pak Taufik. Ya. Baik sahabat tulis, khususnya juga Kang Jorgi ya. Kita harus meyakini bahwa ujung dari pelaksanaan kurban juga bentuknya adalah ketakwaan ya. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Tidak sampai sebenarnya darah dagingnya Kang pada Allah ya, kecuali ketakwaan di antara kalian semua kata Allah. Jadi ketika darahnya sudah jatuh ke bumi, maka ketika itulah kekariban ya, kedekatan kita kepada Allah tiba, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima dalam perkurbanannya sebagai orang-orang yang bertakwa sebagaimana ketakwaan ketauhidannya Ibrahim waladzina ma'ahu, Ibrahim dan orang-orang di sekitarnya. Kita kenal ya di sisi Ibrahim itu ada Sarah, ada Hajar. Ya Sarah juga seorang yang cantik, yang baik, tapi juga akhirnya memberikan ya, karena tidak diberikan keturunan akhirnya dengan Hajar. Hajar sosok yang solehah juga dibawa oleh Nabi ke sebuah tempat yang gersang sisi Baitullah hanya dengan air minum dan sebutang kurma itu. Padahal pasca melahirkan Ismail. Ismail adalah nama yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim tentunya ya. Ismail itu kan Allah telah mendengar il Tuhan dalam bahasa Ibrani itu. Jadi ini doa-doa yang Allah ijabah ya dari kekasih Allah Khalilullah Ibrahim. Ibrahim sebenarnya bahasa Arab juga, Abun Rahimun, Bapak yang penyayang ya, Bapak yang sangat sayang kepada istri, anaknya, dan umatnya. Ditinggalkan hanya untuk sebuah hijrah gitu, hanya menyisakan makanan. Tapi kekuatan ketakwaan Hajar itu luar biasa ya. Pasca habis air minum dan kurmanya, dia melihat anaknya menangis, akhirnya keibuannya muncul, melihat Fata Morgana antara Safa dan Marwah, dia jalan kaki depan 400 meter itu 7 kali coba Kang Jergi. 400 kali 7 berapa ya? 3.500 ya. Ayo Kang Jorginya diemut ya. Oh baik. Ya 3.500 meter ya. Sana nggak ada, kesini nggak ada. Sebuah pengorbanan ibu yang baru melahirkan. Akhirnya juga rezeki muncul di kakinya Ibrahim. Artinya betapa luar biasa ketaatan mereka. Dan Sarah pun di akhirnya juga berujung melahirkan seorang anak yang soleh, kita kenal dengan Ishak ya. Alhamdulillahilladzi alal kibari Ismail wa Ishaq itu. Doa Nabi Ibrahim, alhamdulillah ya Allah, akhirnya di usia senjaku aku mendapatkan seorang putra Ismail dan Ishak, orang-orang yang soleh gitu. Yang akhirnya dari Ishak Yakub, Yusuf, Zakaria, Yahya, Isa itu dari Bani Israel para nabi semua, hingga Ibrahim kita kenal sebagai Khalilullah ya, orang-orang yang penuh dengan ketakwaan kepada Subhanahu wa taala. Dan garansi-garansi ini seperti begini muncul Kang Jorgi karena ketakwaan itu. Jadi memang kurban ini adalah mewujudkan ketauhidan. Kalau bahasa Pak Ilman Rosad ya, dulu DPS kita almarhum ya, yang awal-awal Darut Tauhid itu saya pernah dengar presentasi beliau, inti kurban itu adalah membuang rasa sayang, micen kalebar gitu. Ketakwaannya sebenarnya bukan sebatas kurban menyembelihnya, tapi sejauh mana kita membuang rasa kasih sayang kita itu terhadap yang kita cintai. Bagaimana Ibrahim merelakan Ismail gitu, Hajar di tempat yang gersang tanpa ada makanan minuman, apalagi minimarket nggak ada ya. Karena tidak ada. Maka satu jaminannya dari pernyataan ini dikutip yang sering kita dengar adalah
Orang bertakwa itu akan mendapat makhrajan, betul ya. Apa jalan keluar? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pastikan jalan keluar solusi kehidupan, tukang Jordi. Hmm. Kedua, di ayat ketiganya dikatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya akan dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Siapa yang menyangka tiba-tiba di kaki Ibrahim Ismail jam-jam ya ngumpul-ngumpul air muncul dan sampai hari ini air itu tak pernah berhenti gitu. Berapa abad ya? Ya. Dan ini menjadi sebuah berkah bagi negeri yang tandus, Mekah. Kalau ke Mekah mungkin Kang Jordi juga sempat barangkali yang berjarak ke sana. Di sana tidak ada pohon-pohonan yang rindang, makanan yang banyak, tapi kalau kita ke sana makanan segala ada. Oh, itu berkah doa para nabi dahulu mungkin ya. Ya. Kebahagiaan. Dan di sana mah nggak ada tuh pabrik kurma, yang ada pohon kurma. Iya. Kalau di Jepang kan nggak ada ya pohon Honda, yang ada pabrik Honda, ya ada pada proses manufaktur. Itulah bedanya negara kaya dan negara maju ya. Kalau negara kaya kan ada proses manufaktur, ada pabrikasi gitu. Tapi kalau bicara negara kaya, tadi negara maju, negara kaya adalah sudah dari Allahnya gitu dari rezeki ya. Makanya kita cari keberkahan, orang bertakwa bakal berkah rezekinya. Salah satunya diberikan rezeki yang tiada disangka-sangka. Tiganya adalah ya wa may yatawakkal bahwa ketika bertawakal, insya Allah Allah juga akan mencukupi. Itu udah 3. Dan yang keempatnya, kalau kita bertakwa, yaj'allahu min amrihi yusron, akan diberikan kemudahan dalam urusan kehidupan. Jadi kalau hari ini sudah ada tekad niat untuk berkurban, itu sudah dipastikan akan diberikan kemudahan jalan. Tapi kalau hari ini, mungkin ya saya berkurban ya, nggak akan ada di sini. Makanya sekarang niatin dulu aja kita mau berkurban ya. Di peduli ya, insya Allah. Dan wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajran. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah akan menutup ya segala kesalahan-kesalahannya, dan tentunya akan memberikan pahala yang berkah. Luar biasa ya Kang Jorgi. Banyak sekali. Di ayat lain 96 juga keberkahan diberikan bagi orang yang bertakwa. Kalau anak amanu wa taqwa fatana pasti dibukakan tuh keberkahan itu. Jadi kebaikan yang tak berhenti gitu Pak. Dan selanjutnya ada kalimat apa? Kemenangan ya bagi orang-orang yang melakukan ketakwaan. Innal muttaqina mafaza, ayat yang sering kita dengar dari surat An-Naba ya, ayat 31. Dan tentunya Allah menyukai orang-orang bertakwa itu Kang Jorgi ya. Insya Allah kalau Kang Jorgi channel YouTube-nya disukai ribuan orang kan suka ya. Yeah. Contoh di likes oleh orang aja seneng banget ya. Jadi YouTuber pertama gitu, nomor 1 Kang Jorgi Perdana. Channel YouTube-nya nomor 1, YouTuber 1. Berapa banyak rezeki yang didapatkan atau pujian dari orang itu disukai. Apalagi kalau kita disukai Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang bertakwa. Dan yang selanjutnya ya insya Allah Allah akan mengajari kita tentang kebaikan, dan kalimat yang ingin saya bahas satu adalah innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Inilah sungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang bertakwa. Jadi intinya hanya orang bertakwa yang Allah terima ibadah kurbannya. Insya Allah dengan ketakwaan inilah kita menyampaikan kita kepada kebaikan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya meraih takwa melalui ibadah kurban, karena memang di Al-Maidah 27 ini dikatakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya menerima kurbannya dari orang bertakwa, sebagaimana kurbannya Habil, kurbannya Nabi Ibrahim, kurbannya Nabi, mudah-mudahannya kurban kita semuanya, insya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini dia ya Pak Tauhid ya. Ternyata di antaranya orang yang berkurban itu tidak hanya berkurban yang diterima, tapi ada persyaratannya ya Pak Tauhid, yaitu adalah bertakwa itu sendiri. Nah ini dia menjadi introspeksi nih di sore hari ini ya sahabat MBTV, bahwasanya apakah kita sudah termasuk nih orang yang bertakwa, karena kan nanti akan berkurban nih. Jangan sampai kita berkurban tapi tidak ada bekas ataupun juga menjadi amal soleh bagi kita di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Dan insyaallah kesempatan sore hari ini menjadi refleksi, menjadi pengingat, menjadi penumbuh
ketakwaan kita kembali agar lagi-lagi nanti sampai di masa ataupun di hari di mana kita berkurban, kita insya Allah sudah Allah karuniakan ketakwaan itu, insya Allah. Di kesempatan sore hari ini akan kita bahas kembali di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Sahabat Peduli.